Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan itu ada dekat dengan kita. Dan kalau kita berdoa, kita bisa merasa. Kita bisa merasa seperti Tuhan dekat sekali. Kita bicara, dia bisa menjawab kepada kita. Itulah doa. Nah, kalau sudah rindu sekali bertemu dengan doa, nanti kalau sudah 4.000, jadi 4 kali 1000 hasta atau 1000 tahun. Nah, disitulah kita akan mencapai kesempurnaan. Sempurna sebab apa? Mula-mulanya kaki kita baru mulai jalan. Dalam Amsal 4 ayat 18 di sana katakan jalan orang benar. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, kita bukan orang berdosa lagi, tetapi sudah menjadi orang benar. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 18 berkata bahwa jalan orang benar, kaki kita bagaimana kita jalan adalah seperti cahaya fajar. Cahaya fajar. Cahaya matahari, sesudah gelap datang matahari mulai timbul, terangnya mulai timbul, tetapi belum penuh. Tapi dikatakan kian bertambah terang, mula-mula terangnya itu remang-remang yang saudara-saudara belum sepenuhnya, tapi makin lama kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya sampai waktu siang, itulah terang yang sudah sepenuhnya. Ini bicara tentang perjalanan kita dari terang pagi bertambah sampai nanti akhirnya terang yang sempurna. Nah, tapi sebelum sampai terang yang sempurna, kita lihat air itu bertambah sampai ke lutut. Lutut ini bicara tentang ibadat kita kepada Tuhan. Bagaimana kita beribadat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, pasrah kepada kehendak Tuhan. Untung rugi apa terjadi, semua terserah kepada Tuhan. Tetapi biar saudara ingat, Tuhan tidak akan membuat kita rugi. Tuhan memberi kemuliaan itu, terang dari pagi itu makin lama makin siang, sampai siang sempurna. Begitulah juga kehidupan kita, makin lama makin siang. Nah, sampai kepada lutut, ibadat kita. Dari lutut kemudian naik sampai ke pinggang. Pinggang itu bicara tentang jiwa kita, tentang bagaimana kita cinta kepada Tuhan. Semakin banyak kita beribadat, semakin banyak kita alami kebaikan daripada Tuhan. Dan nanti sampai yang ke-4.000, nah di sana kita lihat air itu sudah lebih dalam dari kita, sehingga kita tidak bisa berjalan lagi. Sebab kita akan ngambang di atas air itu. Kita berenang. Nah, itulah yang kita lihat sudah. Nah, sekarang kita sambung lagi membaca di ayat yang kelima. Saya sudah sampai di pinggang ayat 4. Sekarang ayat 5 dari Yehezkiel pasal 47 berbunyi, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Air ya, mata kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Tapi akhirnya sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Jadi Nabi Yehezkiel yang menulis ini, apa yang dia lihat dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya, dia lihat bahwa tidak bisa berjalan lagi, sehingga orang dapat berenang. Jadi tidak dapat berjalan lagi, tetapi berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi sudah tidak gampang, sebab airnya sudah dalam sekali. Nah, kita mau jalan sudah tidak kuat. Tapi kita hanya berenang. Kita hanya dibawa oleh arus dari sungai itu.
Nah, sungai itu menuju kemana? Sungai itu keluar dari bait Allah menuju kemana? Di dalam ayat yang mana tadi ya? Dan dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan diiringnya aku, jadi Yeskiel diiring oleh Tuhan melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling di luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungai itu terus menghadap ke timur. Nah, timur itu mana? Timur itu sorga. Sebab Alkitab berkata bahwa seperti kilat memancar dari timur ke barat, begitu juga Yesus Tuhan yang lahir di kandang Bethlehem, kemudian dia disalibkan, kemudian dibangkit, kemudian dia naik ke sorga. Yesus ada di mana sekarang? Di sorga.